Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam lanjutan pembelajaran ilmu nahwu atau bahasa Arab, yang mana pada kali ini kita telah sampai pada materi yang ke-25A. Ya. Di sini adalah babul istisna, atau artinya bab istisna atau pengecualian dengan illah. Jadi bab istisna itu nanti ada dua bab di sini. Yang pertama kita bahas dulu tentang istisna dengan illah atau pengecualian dengan menggunakan illah. Nanti di selanjutnya yaitu yang materi ke-25B itu istisna dengan kata atau huruf selain illah. Kita ke definisi dulu. Istisna adalah mengecualikan pembicaraan dengan illah atau saudara-saudaranya illah. Jadi sudah jelas di sini istisna itu adalah mengecualikan pembicaraan, yaitu kita kecualikan dengan illah atau nanti dengan saudara-saudaranya illah. Huruf-huruf istisna itu ada 8. Yang pertama yang pokok itu adalah illah, kemudian saudaranya illah itu ada ghairu, siwa, suwan, sawaun, khola, ada, dan hasya. Itu adalah huruf-huruf yang digunakan untuk mengecualikan. Jadi di situ semua artinya kecuali, semuanya bermakna kecuali. Sebelum kita membahas lebih rinci tentang istisna dengan illah, marilah kita pahami dulu istilah-istilah berikut. Ya, ada istilah yang harus kita pahami sebelum membahas tentang illah. Lihatlah kalimat ini, yaitu qamal qaumu illa zaidan. Qama berdiri, al qaumu kaum, illa zaidan kecuali Zaid yang tidak berdiri. Dari kalimat ini kita akan ambil istilah-istilah berikut. Yang pertama ada kalam tam, yaitu adalah di dalam kalimat tersebut disebutkan mustasna minhu. Dari contoh kalimat di atas, mustasna minhunya adalah al-qaumu. Dan lafadz illa itu disebut istisna. Dan lafadz zaidan itu disebut mustasna. Ya, jadi qamal qaumu illa zaidan, al-qaumunya itu adalah mustasna minhu, illa itu adalah istisna, zaidan adalah mustasna. Ya. Dan kalau di dalam satu kalam atau satu kalimat itu terdapat mustasna minhu, maka kalimat atau kalam tersebut disebut dengan kalam tam atau ya kalam yang sempurna. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua, kebalikan dari tam adalah kalam naqis. Adalah di dalam kalimat tersebut tidak disebutkan mustasna minhu. Ya, kalimat di atas dikatakan nakis kalau lafadz al-qaumnya dibuang menjadi maqama illa zaidun. Ya, jadi lafadz yang tadi qamal qaumu illa zaidan itu al-qaumunya dihilangkan, mustasna minhunya dihilangkan, jadinya maqama illa zaidun, maka kalimat ini dinamakan kalam naqis. Ya, naqis. Nanti silakan bandingkan nakis dengan tam itu perbedaannya, silakan bandingkan. Silakan Anda tulis contohnya, silakan Anda bandingkan. Kemudian yang ketiga ada istilah kalam mujab. Ya. Adalah kalam yang tidak didahului nafi. Nafi itu ada ya nafi, ya adalah untuk menghilangkan sesuatu yang ada, itu namanya nafi. Atau meniadakan atau kalimat negatif. Nah, nafi itu kalimat negatif. Ya, kalimat di atas disebut kalam mujab karena tidak didahului nafi. Jadi contoh qamal qaumu illa zaidan itu adalah kalimat mujab atau kalam mujab karena di situ tidak ada huruf nafi, tidak ada nafi, ya. Tidak ada huruf nafi berupa la atau ma atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, kebalikan dari mujab itu adalah kalam manfi. Manfi adalah kalam yang didahului nafi. Contohnya ma qamal qaumu illa zaidan. Jadi di situ ma adalah huruf nafi,
koma fi'il, al-qaumu mustasna minhu, illa itu istisna, zaidan adalah mustasna. Jadi sudah jelas ya, nanti ada kalam tam, ada kalam nakis, ada kalam mujab, ada kalam manfi. Jadi tam itu lawannya nakis, mujab itu lawannya manfi. Ya, itu tidak bisa tam dilawankan dengan mujab, tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian kita langsung ke pasal 1, yaitu hukum istisna dengan ilah. Kalau kalam tam plus mujab, ya tadi kita sebutkan tam itu ada yang ada mustasna minhunya, kemudian dia juga mujab yang itu tidak didahului nafi, maka hukumnya setelah ilah atau kalimat atau lafaz setelah ilah itu harus dibaca nasab. Contohnya qamal qaumu illa zaidan, ya, qamal qaumu illa zaidan. Qama telah berdiri, al-qaumu itu adalah dia menjadi fa'il, di sisi lain dia juga menjadi mustasna minhu, illa adalah istisna, zaidan itu adalah mustasna, yang mana kalimat itu berupa tam mujab, maka lafaz setelah illa yaitu zaid harus dibaca nasab. Dan di situ zaid berupa isim mufrad, maka dia dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Atau contoh yang lain, kharajan nasu illa amron, ya, kharaja an-nasu fi'il, an-nasu fa'il, dan an-nasu di situ adalah mustasna minhu, illa adalah istisna, amron adalah mustasna, dan di situ berupa kalam tam mujab dan amron itu adalah istisna, maka dia harus dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena amron adalah isim mufrad. Kemudian yang kedua, itu hukum yang pertama, tam mujab. Kemudian yang kedua yaitu kalau kalamnya tam manfi, yaitu kalam tam yang disebutkan mustasna minhunya, kemudian manfi yang didahului dengan nafi, maka hukumnya boleh dua hal. Maka atau istilah lain, maka setelah illa itu hukumnya boleh dua hal. Yang pertama, setelah illa dibaca nasab karena istisna, nasabnya disebabkan oleh istisna yaitu illa. Contohnya maqamal qaumu illa zaidan, maqamal qaumu illa zaidan, ya, qoma manfi itu huruf nafi, qoma fi'il madi, al qaumu fa'il, di sisi lain dia adalah mustasna minhu, illa adalah istisna, zaidan adalah mustasna. Itu yang pertama, boleh nasab. Atau yang kedua, setelah illa dibaca, setelah illa menjadi badal, ya, badal dari lafaz sebelum illa. Contohnya maqamal qaumu illa zaidun, ma nafi, qoma fi'il madi, al qaumu adalah fa'il, di sisi lain dia adalah mustasna minhu dan dia dibaca rofa karena menjadi fa'il, ya, fa'il huruf kemarin dulu telah disebutkan fa'il itu i'rabnya rofa, di situ tanda rofanya adalah dhamma karena dia termasuk isim atau isi itu isim jamak atau bisa jamak, itu jamak taksir. Illa zaidun, nah, zaidun itu menjadi badal dari al-qaum, menjadi badal dari lafaz sebelum illa, dan badalnya rofa harus dibaca rofa, maka di situ zaid dibaca rofa, tanda rofanya adalah dhammah, ya, maqamal qaumu illa zaidun. Itu hukum yang kedua, yang kalau kalamnya tam manfi. Yang ketiga, hukum yang ketiga istisna dengan ilah kalau kalamnya nakis manfi, yaitu nakis yang tidak disebutkan mustasna minhunya, manfi yang didahului oleh nafi, maka hukumnya tergantung kebutuhan amil sebelumnya, ya. Jadi sebelum illa itu lafadznya butuh apa? Kalau butuh fa'il, maka setelah illa dibaca rofa menjadi fa'il. Kalau sebelum illa itu butuh maf'ul bih, itu butuh objek, maka setelah illa itu dijadikan objek, maka dibaca nasab, ya.
dan seterusnya. Tergantung kebutuhan amil sebelumnya illa. Contohnya ma qoma illa zaidun. Ma qoma illa zaidun. Ma artinya tidak, qoma berdiri. Nah, qoma di situ butuh fa'il, ya, fi'il madi. Setiap fi'il harus punya fa'il. Dan di situ dia belum mempunyai fa'il. Maka lafaz setelah illa itu dijadikan fa'il dan dia dibaca rofa. Fa'il dibaca rofa dan rofanya dhamma. Ma qoma illa zaidun. Itu yang contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah ma darabtu illa zaidan. Ma tidak darabtu, saya memukul. Itu doroba plus domir tu, sudah terdiri dari fi'il dan fa'il mudmar, ya, fi'il dan fa'il mudmar, yaitu darabtu. Tinggal siapa yang dipukul, dia butuh objek. Dan di situ sebelum ilah tidak disebutkan objeknya, maka lafaz setelah ilah itu dijadikan objek dan dia harus dibaca nasab karena objek atau maf'ul bih itu i'rabnya nasab, ya. Ma darabtu illa zaidan. Zaidan itu menjadi maf'ul bih atau menjadi objek, i'rabnya nasab dan nasabnya adalah fathah karena termasuk isim mufrad. Juga contoh yang ketiga ada ma marartu illa bi zaidin, ya. Ma marartu sudah fi'il dan fa'il, cuma di situ dia butuh keterangan. Jalannya itu dengan siapa, butuh keterangan. Dan lafaz sebelum illa tidak disebutkan keterangannya, maka lafaz setelah illa itu dijadikan keterangan. Ma marartu illa bi zaidin. Itu kalau kalamnya nakis manfi atau kalam yang tidak disebutkan mustasna minhunya dan didahului dengan nafi, ya. Kemudian yang terakhir, kalau kalian masih bingung tentang membedakan mustasna minhu, ya, mustasna minhu itu dobitnya bagaimana atau batasannya bagaimana, pokoknya mustasna minhu itu adalah lafadz yang akan dikecualikan, ya, lafadz yang atau yang di situ keluar pengecualian. Contohnya tadi kita kembali ke qomal qaumu illa zaidan. Qomal qaumu illa zaidan. Di situ kita ingin mengecualikan Zaid. Kita ingin mengecualikan Zaid dari kaum, yang mana kaum itu sedang berdiri, kecuali Zaid itu tidak berdiri. Maka kita mengecualikan Zaid dari kaum, maka kaum itu disebut mustasna minhu karena kita mengecualikan dari kaum tersebut, mengecualikan Zaid dari kaum. Dan yang lainnya juga seperti itu. Pokoknya kalau yang mau dikecualikan, yang keluar dari pengecualian, ya, itu namanya mustasna minhu, yang bisa dikeluarkan dari pengecualian pokoknya, ya. Yang penting itu kalian, itu contoh yang pertama itu sudah jelas. Qomal qaumu illa zaidan. Kaum semua sudah berdiri kecuali Zaid. Nah, Zaid itu namanya yang dikecualikan itu namanya mustasna, yaitu Zaid, dan kaum itu mustasna minhu. Ya, itu namanya tam. Ya, yang ada mustasna minhunya namanya kalam tam. Itulah untuk pasal pertama, yaitu hukum istisna dengan illa. Kemudian nanti ada juga istisna dengan huruf yang lainnya, nanti akan ada di materi selanjutnya. Sekian teman-teman materi untuk yang ke-25A. Semoga ada tambahan ilmu bagi kita, semoga kita bisa memahaminya. Dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.